A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Memulai yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama kami di channel Muhammad Al-Munzir yang insyaallah terus memberikan manfaat untuk tayangan-tayangan videonya. Dan alhamdulillah ya mukmin, sampai hari ini subscriber atau subscribe yang ada di channel kami semakin cepat dia berkembangnya, semakin cepat dia naiknya. Alhamdulillah berkat daripada kerelaan antum, keikhlasan antum yang menyimak menyaksikan video ini, dan niatan daripada hati ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas kebaikan-kebaikan antum selama-lamanya di dunia wal akhirah. Dan terus dukung channel kami, bantu besarkan channel kami, dan insyaallah kami akan mencapai yang namanya tingkatan daripada subscriber ya, insyaallah sampai 10.000 bahkan 1 juta insyaallah. Mudah-mudahan berkat daripada dukungan antum. Membawa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam hal ini kita membaca, antum menyimak, dan insyaallah ada manfaat di dunia wal akhirahnya ya. Dan sabab daripada kita membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sehingga memunculkan keridhaan baginda Nabi Muhammad, sehingga menambah daripada pengetahuan kita untuk mengenal apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bagaimana keutamaan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka puasa ya. Jadi kalau puasa Ramadan, dan insyaallah ini untuk puasa sunnah. Puasa misalnya puasa Senin Kemis ya, puasa Daud ya, terus puasa Ayyamul Bi'in atau di bulan pertengahan ya, hari-hari pertengahan, bulan pertengahan 13, 14, 15 hakada ya. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra, muttafaq alaih. Dalam hadis ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, manusia itu selalu dalam kebaikan ya, manusia itu selalu dalam kebaikan selama mereka itu segera berbuka puasa. Jadi saat berbuka puasa segerakan, jangan ditunda-tunda atau diundur-undur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat wa Nabi Atiyah qal dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu anha faqala laha Masruq rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar wal akharu yu'akhirul maghriba wal iftar faqalat man yu'ajjilul maghriba wal iftar qal Abdullah ya'ni ibni Mas'ud wa qalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna', rawahu Muslim. Dalam riwayat dari Abu Atiyah, beliau telah berkata, saya katanya bersama dengan Masyruq datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridainya. Kemudian Masyruq berkata kepada Aisyah, ada dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah, yang masing-masing ingin mengejar daripada kebaikan, di mana salah seorang dari keduanya itu cepat-cepat mengerjakan sholat maghrib dan berbuka, sedangkan yang lain itu memperlambat daripada sholat maghrib kemudian dia berbuka. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, siapakah yang cepat-cepat mengerjakan sholat maghrib dan berbuka itu? Kemudian dijawab oleh Masyruq, Abdullah yakni ibnu Mas'ud. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, demikianlah
apa yang diperbuat atau dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk mengutamakan atau mempercepat daripada berbuka puasa itu lebih utama ya. Jadi pada saat hendak salat maghrib, pada saat kita salat maghrib, kalau kita pecah atau memecahkan puasa kita dengan air atau kurma, salat maghribnya jangan diperpanjang-panjang atau dilama-lamakan, tapi disegerakan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, telah berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah azza wa jal telah berfirman, hambaku yang paling kusukai adalah yang paling cepat kalau dia berbuka puasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi orang yang mendahulukan berbuka puasa adalah orang yang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim, muttafaq alaih. Dalam riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila waktu malam telah datang dari sini ya, dan waktu siang telah berlalu dari sini serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya dalam hadis ini apabila kita berada pada saat ini kita dalam keadaan shaim, namun pada saat kita pindah ke dalam satu wilayah atau kita pergi atau kita dalam perjalanan, contoh kita pergi kemana, misalnya pergi kita di Makkah misalnya atau ke Madinah, tiba-tiba di sana kira-kira kalau kita hitung waktunya misal baru antara 4 sampai 5 jam, tiba-tiba di sana sudah masuk waktu maghrib, maka boleh kita berbuka puasa. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im falamma gharabat asy-syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan inzil fajdah lana wa qala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qal inna 'alaika naharan qal inzil fajdah lana qal fanazala fajadaha lahum wa syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qal idza ra'aytumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im wa asyara biyadihi qibalal masyriq, muttafaq alaih. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas mereka berdua, telah berkata, kami katanya pergi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Ketika matahari terbenam, beliau bersabda kepada salah seorang di antara para sahabat, wahai fulan, turunlah dan buatkan makanan untuk kami. Kemudian dia menjawab, wahai Rasulullah, nanti sore saja. Kemudian Nabi Muhammad bersabda kembali, turunlah dan buatkan makanan untuk kami. Kemudian dia berkata kembali, sesungguhnya hari masih siang ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, turunlah dan buatkan makanan untuk kami. Abu Ibrahim berkata, kemudian si fulan turun dan membuat makanan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum, lantas beliau bersabda, apabila kamu sekalian mengetahui bahwa waktu malam telah datang dari sini, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Beliau menunjuk ke arah timur. Hakadha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh ya ilmu mukmin dalam keadaan perjalanan
tiba-tiba dalam satu daerah itu sampailah malam misalnya ya, atau sampai matahari terbenam untuk berbuka puasa. Wan Salman ibni Amirin ad-Dabi sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa sahih. Dari Salman bin Amir Ad-Dabi As-Sahabi radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian telah berbuka puasa, maka berbukalah dengan korma, tamrin, tamar. Jika tidak mendapatkannya, maka hendaklah berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu dapat membersihkan. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, wan Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat wa illam takun rutabatun fatumayraj wa illam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dalam riwayat ini dari Anas radhiyallahu an, beliau telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbuka dengan beberapa biji korma. Jadi Rasul berbuka dengan biji korma yang baru masak sebelum sholat. Jadi sebelum beliau melaksanakan sholat, pada saat berbuka, beliau itu selalu berbuka dengan korma. Jadi makan korma dulu beliau sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak ada biji korma yang baru masak, maka beliau berbuka dengan beberapa biji korma yang sudah kering. Masya Allah, Rasul tidak memilih akan makanan korma ya, sekalipun korma kering beliau makan. Kemudian, dan bila tidak ada biji korma yang sudah kering, maka beliau meneguk air beberapa teguk. Jadi kalau tidak ada korma juga, korma yang masak, korma yang kering, kemudian beliau berbuka dengan meminum air putih ya, beberapa kali teguk ya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dalail atau hadis-hadis yang menyarankan atau mengajarkan kepada kita untuk menyegerakan kita beralam berbuka puasa. Jadi kalau puasa Ramadan mungkin di tahun yang akan datang kita akan melaksanakannya, namun pada saat-saat ini adalah puasa sunnah ya. Tafadhal lebih percepat melaksanakan puasa sunnah, diprioritaskan kembali untuk segera dalam berbuka puasa. Jadi keutamaan dalam ibadah puasa kita ambil dan kita kerjakan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi diri ini dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Sekali lagi, al-fakir addu'a bilallah, orang yang miskin amal, miskin ilmu, terus memohon doa dari antum semua. Terus dukung channel kami hingga channel kami akan lebih cepat kembali berkembang dan membesar, karena kita ada wujud daripada cita-cita insyaallah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari kita bersolawat sedikit. Salawat ini sekali lagi kami berbicara, saya dapat dari Al-Habib Ali bin Abdul Al-Awshi min Palembang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.